Halo teman-teman milenial, jumpa lagi di channel seputar bonus demografi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana negara Jepang bisa mensukseskan bonus demografi. Kalau begitu, langsung saja kita mulai ke videonya berikut ini. Siapa sih yang nggak tahu tentang negara yang satu ini? Dengan total penduduk 127 juta jiwa, Jepang adalah salah satu negara yang sukses mengelola bonus demografi, sehingga bisa menghasilkan mobilitas penduduk dengan tingkat produksi yang tinggi. Yang menarik lagi tentang Jepang yaitu, di tengah penurunan angkatan kerja, tetapi ekonominya tumbuh mengagumkan mengalahkan Amerika dan Eropa. Wah, keren banget ya! Nah, untuk yang belum tahu apa itu bonus demografi, bonus demografi sendiri adalah sebuah periode ketika jumlah penduduk usia produktif kisaran 15 sampai dengan 64 tahun lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk di usia yang tidak produktif atau di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai bonus demografi, kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Jepang menjadi sorotan negara lain dan menjadi negara maju. Dilihat dari masyarakatnya, memiliki semangat tinggi dan keinginan keras untuk berkarya dan bekerja. Disiplin yang ditanamkan oleh masyarakat Jepang membuat ekonomi, industri, pendidikan, dan lain-lain menjadi sangat maju. Dalam bidang ekonomi, Jepang dapat dikatakan sukses membangun perekonomiannya. Mulanya, sebagai negara tertinggal karena penutupan diri dari pihak luar pada era kekuasaan Tokugawa, lalu melakukan pembaharuan pada restorasi Meiji, dan membuka diri pada dunia luar, Jepang sempat mengejutkan dunia dengan kemajuannya yang bisa dikatakan cukup cepat. Bermula dari rakyatnya yang buta aksara, hingga menjadikan pendidikan yang harus dimiliki oleh setiap warga negaranya sejak Jepang menyadari bahwa mereka telah tertinggal jauh dari bangsa Barat, karena menganut sistem politik isolasi atau yang lebih dikenal juga sebagai politik sakoku selama lebih dari 250 tahun lamanya. Pemerintah Meiji selepas konflik antara pro-asing dengan anti-asing mengirimkan pelajar-pelajarnya untuk belajar di negara barat dan diharapkan kembalinya mereka bisa menyebarkan ilmu-ilmu pengetahuan. Dan nyatanya itu berhasil hingga Jepang belajar bukan hanya akademisnya, namun budaya serta sistem pemerintahan yang dilaksanakan di Cina, Jerman, juga Amerika. Pendidikan di Jepang menggunakan sistem yang sangat efektif. Di sana sejak dini langsung diadakan penjurusan, dan ketentuan lulus tidak diadakan ujian nasional seperti di Indonesia. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi adalah memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, yaitu sebesar 27.380 US dollar. Memiliki banyak tenaga yang ahli dan terampil, memiliki jalur pemasaran yang luas, dilaksanakannya politik dumping yang menyebabkan barang-barang hasil industri cepat laku di pasaran. Oleh karena itu, Jepang menjadi negara maju dengan memperhatikan segala aspek. Indonesia adalah negara yang berkembang. Jika menginginkan menjadi negara maju, minimal masyarakat harus disiplin. Ketua Umum DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan atau PGK, Bursa Zarnobi mengungkapkan kekagumannya pada cara Jepang mengelola bonus demografi. Beliau menyampaikan angkatan kerja di Jepang saat ini yaitu 1 orang menanggung 2 orang. Sedangkan di Indonesia, 2 orang angkatan kerja menanggung 1 orang usia non-produktif. Itu artinya Jepang sudah melewati ledakan bonus demografi. Namun, ekonominya tetap stabil meskipun penduduk usia non-produktifnya saat ini sedang tinggi-tingginya. Bursa yakin Indonesia bisa menjadi negara superpower pada 2050 dengan kekayaan sumber daya alam yang besar dan memiliki peluang besar menjadi negara nomor 5 di dunia. Selain jumlah populasi dan SDA, Bursa menambahkan soal persatuan dan kesatuan antar anak bangsa dalam bonus demografi. Sebab, jika tidak ada persatuan, maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi perlambatan dan gangguan. Keberhasilan suatu negara dalam mengelola kelompok usia produktif bergantung pada kemampuan negara tersebut mempersiapkan generasinya agar dapat memanfaatkan celah kesempatan, atau window of opportunity dari bonus demografi. Nah, teman-teman milenial, mungkin hanya itu saja penjelasan mengenai kenapa negara Jepang berhasil memanfaatkan bonus demografi.
Untuk yang tahu alasan lainnya, kalian bisa share di kolom komentar ya. Yuk jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar makin banyak orang yang sadar akan pentingnya bonus demografi. Salam milenial!